Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya pada saya, yaitu tentang etika profesi guru. Kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama adalah peranan guru dalam pembelajaran. Dalam masyarakat Indonesia, guru memang mempunyai peranan strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Peranan guru masih dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi maupun manapun. Fungsi guru tidak akan bisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didiknya. Layanan sehubungan dengan hal itu, tenaga pendidik guru haruslah disiapkan untuk memenuhi layanan interaksi dengan siswa. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1, yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Muhib bin Syah mengemukakan bahwa guru dalam bahasa Arab disebut muallim dan dalam bahasa Inggris disebut teacher, yakni seorang yang pekerjaannya mengajar. Guru dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. Dan selanjutnya adalah konsepsi etika profesi. Pengertian etika. Etika didefinisikan sebagai set of rules that define right and wrong conduct. Seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Etika merupakan suatu studi moralitas. Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk. Dengan perkataan lain, bahwa moralitas merupakan standar atau pedoman bagi individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga dengan demikian dapat diketahui bagaimana perilaku salah, perilaku benar atau baik atau buruk. Standar dan pedoman itu dapat dipakai sebagai landasan atau mengukur perilaku benar atau salah, baik dan buruk atas perilaku orang atau kelompok orang di dalam interaksinya dengan orang lain atau lingkungan dan masyarakat. Secara filosofis, konsepsi etika dapat diurut dengan cara pandang seperti akan dijelaskan berikut ini. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma moral yang mengatur interaksi perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dalam pemahaman ini, etika yang digunakan sebagai landasan pijakan manusia dalam perilakunya dapat diklasifikasikan dengan beberapa penafsiran
sebagai refleksi kritis dan refleksi aplikatif. Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan saja dan prosedur pendidikan yang mendorong perilaku guru itu, tapi nilai moral dan etika menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakan. Yang ketiga adalah profesi keguruan. Profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Profesional menunjuk pada dua hal. Yang pertama adalah penampilan seorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya, tapi bisa juga menunjuk pada orangnya. Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadikan seorang sebagai profesional melalui pendidikan, para jabatan, dan atau dalam jabatan. Proses pendidikan dan latihan ini biasanya lama dan intensif. Profesional menunjuk pada derajat penampilan seorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Keragaman kemampuan ditinjau dari tingkat keprofesionalan. Juga berada dengan pengkategorian sebagai berikut. Yang pertama adalah profesi yang telah mapan atau dalam bahasa Inggrisnya older profession. Yang kedua, profesi baru. Yang ketiga, profesi yang sedang tumbuh kembang. Yang keempat adalah semi profesi. Selanjutnya, teaching telah dikenali sebagai salah satu yang termasuk gugus kategori keprofesian. Bukan mustahil, telah dan akan dapat berkembang pula sebagai berbagai bidang pekerjaan yang profesional. Sejauh mana pandangan para pakar mengenai kemungkinan penerapan konsepsi keprofesian tersebut kiranya akan dapat ditelaah pada bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab. Di atas merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara keterlaksanaan bidang pengajaran dan keterlaksanaan pada umumnya. Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru. Penyempurnaan praktek pendidikan, khususnya dalam praktek pengajaran. Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat. Demikianlah presentasi saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kata-kata dan penjelasan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.